Halo guys, apa kabar? Hari-hari ini, Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia sedang kena wabah virus corona. Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Ya, Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia sedang berperang melawan virus corona. Jaket saya, jaket tentara, layaknya seorang prajurit yang mau berperang. Agak lebay ya. Ya, video saya kali ini saya pengen beri judul Antikris dalam virus corona. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan materi saya pengen kamu yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, hitungan 5 detik. Iklan. Klik loncengnya, supaya ketika saya punya video yang baru, kamu ternotifikasi dan siapa tahu jadi berkat buat kamu. Ya, guys, saya pengen kasih tahu kamu bahwa bagaimana strategi antikris dalam menguasai dunia. Jadi kira-kira seperti ini. Antikris dan pengikut-pengikutnya akan membuat suasana dunia itu menjadi tidak kondusif, atau menjadi sangat buruk, atau menjadi mencekam, terjadi krisis ekonomi, terjadi sakit penyakit yang luar biasa, terjadi hal-hal yang sangat menakutkan, yang sangat mencemaskan. Ya, ketika seluruh dunia dalam keadaan yang di titik yang terendah atau di titik nadir, maka antikris akan muncul perlahan-lahan menampakkan dirinya. Tapi menampakkan dirinya, antikris bukan roh, antikris bukan malaikat jahat, antikris bukan iblis atau setan. Antikris adalah orang, atau seseorang lebih tepatnya. Dia satu orang. Satu orang ini akan memberikan gagasan kepada seluruh dunia, gagasan-gagasan atau ide-ide yang sangat brilian, sangat cemerlang, pemberi solusi yang sangat hebat. Bangsa-bangsa akan menyetujui, kagum dengan ide-idenya. Ya. Dan ide-ide yang luar biasa ada 3. Ini sebenarnya tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. 3 hal yang ditawarkan dan yang akan dikuasai oleh antikris. Yang pertama adalah one economic system, atau sistem ekonomi dunia yang menjadi satu. Jadi satu. Seluruh sistem ekonomi dunia akan dijadikan satu. Mungkin pakai teknologi 666 atau microchip, ya. Tapi saya dengar microchip nanti akan jadul. Mungkin ada teknologi yang baru. Tapi intinya adalah antikris akan menguasai seluruh ekonomi dunia. Dan ekonomi dunia akan menjadi satu sistem. Yang kedua adalah one government, atau satu pemerintahan. Jadi dia kira-kira bilang seperti ini. Udahlah, hai bangsa-bangsa, hai negara-negara. Kita ini kan satu warga negara bumi, satu warga negara dunia. Ngapain sih kita sendiri-sendiri, negara ini, negara ini, negara ini. Yuk kita bersatu yuk. Membuat pemerintahan yang lebih baik yuk. Supaya tidak terpecah-pecah nih negara-negara. Menjadi satu pemerintahan, nanti gampang deh kontrolnya, nanti gampang deh aturnya. Nah, ide ini akan dianggap luar biasa. Yang ketiga adalah one religion, atau satu agama. Mungkin dia bilang seperti ini, udahlah kita gak usah banyak agama, kita menyembah Allah yang sama kan, ya udah jadi satu aja. Jangan ada agama ini merasa benar, agama ini merasa benar, terus ada teroris, terus ada perang agama, terus ada merasa dirinya paling benar, agamanya paling benar. Ayo berhenti semua, ayo tanggalkan semua agamamu, jadi satu aja. Nanti kan damai, nanti kan gak ada perang. Dan ide ini sekali lagi dianggap brilian. Ya, dan kalau kalian perhatikan, virus corona ini dampaknya sangat global, seluruh dunia, sangat luar biasa, dan itu sudah mencekam, ya. Dan nanti akan ditambah buntutnya dari virus corona ini
akan ada apa? Krisis ekonomi. Ya, ekonomi negara-negara stuck. Negara-negara sudah melakukan lockdown sehingga ekonomi akan stuck luar biasa, akan terjadi krisis ekonomi yang sangat hebat dan keadaan akan sangat buruk. Saya nggak nakut-nakutin. Dan perlahan-lahan nanti akan muncullah antikris yang tadi saya sudah katakan. Kalian tolong perhatikan berita-berita dunia akhir-akhir ini. Kalau nanti ada satu orang yang sangat menonjol, sangat brilian, punya gagasan yang sangat mengagumkan, dan itu kemungkinan besar adalah antikris. Siap-siap. Kalian mulai takut ya? Tapi puji Tuhannya gini, puji Tuhan. Ya, sebelum antikris jadi presiden dunia atau memimpin dunia, ya, karena semua bangsa itu kagum sama dia, mereka pengen mengangkat antikris sebagai presiden dunia, ya. Tapi sebelum dia naik tahta menjadi presiden atau pemimpin dunia, puji Tuhan kita akan mengalami yang namanya rapture atau pengangkatan. Kita akan diangkat, disingkirkan Tuhan, diselamatkan Tuhan. Amin. Ini ada dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Ya, kita tidak mengalami aniaya atau kesusahan. Ya, saya ini penganut doktrin pre-tribulation ya. Kalau kamu tidak setuju dengan doktrin saya, mungkin kamu penganut mid-tribulation atau post-tribulation atau yang lain, ya boleh-boleh aja silahkan. Saya tidak pernah memaksa kamu mempercayai doktrin saya. Tapi inilah yang saya percayai. Nah, setelah pengangkatan dan Lucifer melalui antikris akan memimpin dunia, memimpinnya hanya 7 tahun. Ya, 3,5 tahun awal dan 3,5 tahun akhir. Mereka akan menguasai dunia, ya. Yang tadi ekonomi, pemerintahan, agama. Banyak orang menyembah dia. Dia dianggap Mesias. Dia dianggap juru selamat. Dia dianggap penyelamat dunia. Ya. Ternyata tapi dia adalah antikris. Nah, apa yang dia kerjakan? Dia juga akan menyiksa, membunuh orang-orang yang ditinggal atau tidak mengalami rapture. Jadi kalau mereka yang ditinggal tidak mau mengikuti sistemnya dia, maka akan disiksa dan dibunuh. Bahkan dikatakan tidak bisa belanja, tidak bisa menjual dan membeli. Mereka mungkin jadi buronan pemerintah Lucifer atau antikris. Ya. Nah, setelah 7 tahun memerintah, ini ada di Daniel 9 ayat 26-27 ya. Antikris akan memerintah selama 7 tahun itu. Setelah 7 tahun selesai, apa yang terjadi? Maka akan ada second coming dari Yesus, atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi, teman-teman, rapture atau pengangkatan dan second coming Yesus atau Yesus datang kedua kali itu berbeda. Ya, berbeda ya. Yesus akan datang kedua kali itu di Wahyu 1 ayat 7. Nah, setelah Yesus datang, Yesus mau ngapain? Yesus datang kedua kali itu bersama dengan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang sudah diangkat. Ya, akan berperang yang disebut perang Armageddon melawan antikris dan pengikutnya. Tapi peperangan ini bukan peperangan fisik. Ini adalah peperangan rohani. Walaupun ada orang memprediksi ini peperangan fisik, tapi menurut saya ini adalah peperangan rohani. Karena apa? Karena ketika orang-orang percaya diangkat oleh Tuhan, rapture, mereka tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan, tubuh baru. Ya, ini bukan perang fisik. Perang Armageddon ini tercatat dalam Wahyu 16 ayat 16. Dan kita tahu sama-sama siapa yang menang dalam perang Armageddon? Ya, Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Nah, ketika Yesus menang melawan antikris, maka Yesus akan mendirikan kerajaannya dan memerintah selama 1000 tahun
Dan itu disebut kerajaan 1000 tahun damai. Iblis dikalahkan dan diikat, dilempar ke jurang maut, dimeterai, supaya nggak boleh keluar lagi selama 1000 tahun ketika Yesus memerintah. Baru setelah semua selesai itu, baru kita masuk dalam kekekalan. Orang yang percaya Yesus akan masuk ke surga, orang yang tidak percaya akan ke neraka, kekal selama-lamanya. Ya, kamu tahu peta zaman? Kamu bisa googling juga. Peta zaman itu terjadi 7000 tahun. Dari Adam, 2000 tahun kemudian adalah zamannya Nuh. Dari Nuh 2000 tahun kemudian zamannya Yesus. Yesus 2000 tahun kemudian zaman now, zaman sekarang. Dan di sini akan terjadi rapture, second coming, ya antikris mulai memerintah. Baru nanti yang 1000 tahun terakhir adalah kerajaan 1000 tahun damai. Setelah itu selesai, masuk ke kekekalan semua. Kira-kira seperti itu. Mungkin kamu yang dengar video saya kali ini takut. Karena banyak saya cerita akhir zaman kepada orang-orang percaya, mereka jadi takut. Waduh, gimana nanti diangkat atau enggak? Aduh, nanti gimana ya? Aduh, takut nih, cemas nih, bingung nih. Nah, saya mau kasih tahu gini. Guys, kita di dalam Yesus, kita punya jaminan keselamatan. Bahkan tadi saya bilang kita akan diangkat ketika antikris mulai memerintah. Mau mati sekarang, mau mati nanti, mau kiamat sekarang, mau kiamat nanti, nggak masalah bagi orang-orang percaya. Karena kita sudah ada jaminan keselamatan. Kita punya juru selamat. Kita punya penebus dosa. Kalau kita mati sekarang, mau nanti, kita pasti masuk surga. Amin. Kamu harus pernah minimal sekali doa untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak peduli kamu udah Kristen puluhan tahun, gak peduli kamu sudah pelayanan, tapi kalau kamu belum pernah doa sekali aja untuk doa terima Yesus, kamu belum diselamatkan. Ya, kamu yang belum pernah doa terima Yesus, ikuti doa saya sekarang dengan cepat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Saat ini aku membuka hatiku dan hidupku. Masuklah dalam hatiku dan hidupku menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat penebusan-Mu di kayu salib. Dan saat ini, dan mulai saat ini, pimpin aku ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat kamu yang sudah doa terima Yesus, karena detik itu juga namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Alkitab berkata, setiap orang yang mengaku dengan mulut dan hati percaya akan diselamatkan. Amin. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, dan saya percaya bahwa virus corona ini dalangnya memang adalah antikris untuk membuat huru-hara, kekacauan, krisis, keresahan, supaya dia bisa masuk ke dunia dengan play hero atau sebagai penyelamat dunia, tapi sesungguhnya adalah antikris. Orang percaya nggak perlu takut dalam wabah virus corona ini. Saya mengajak kamu tetap percaya, tetap berdoa, tetap berharap, jaga kekudusan, dan tetap dekat dengan Tuhan, ya. Amin. Saya pikir itu. Terakhir iklan, kamu yang belum subscribe subscribe supaya kamu mendukung saya dan ternotifikasi ketika saya punya video baru. Saya pikir itu guys. God bless you ya.